We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Syaifuddin. Ketemu lagi. Ya, beliau ini PNS, orang Bali, tetapi pindah di Jawa, betul ya Pak ya? Betul. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, malam ini. Sebelumnya yang saya hormati ya Bapak Sutoyo Raharto, MA, sebagai pewawancara ya, dan moderator juga Pak ya. Saudara Rona Darmali sebagai host, Saudara Sukma, terima kasih banyak telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, berbagi tentang Hindu, dan yang saya hormati juga seluruh peserta Zoom meeting Dharma sharing pada Jumat 31 Juli. Bapak, Ibu, penyelenggara maupun peserta Dharma sharing, saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, salam Rahayu Indonesia. Jadi saya perkenalkan diri dulu saya, nama lengkap saya Inyoman Sudira, atau kalau di Bali itu Inyoman Sudiro ya Pak. Ya, orang awam Pak, kebetulan yang diminta oleh Bapak untuk bicara ini pada pertemuan Maya Dharma sharing kali ini ya. Jadi saya asal kelahiran dari Tabanan, Bali, pernah bekerja di perusahaan pemerintah, dari tugas awal tahun 1983 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian tahun 1989 saya pindah ke Surabaya sampai pensiun saat ini, Pak. Pak Nyoman, sejak kapan pindah dari dari Bali ke Jawa, Pak? Saya pindah ke Jawa tahun 1989, Pak. Nah, ini lama ya, Pak ya? Sudah lama sekali. Lahir di Bali, ya, jelas Pak ya. Ya. Ya, saya lahir di Bali. Jadi peran berikutnya, mulai kapan sadar bahwa saya beragama Hindu gitulah, sebagai umat Hindu gitu Pak ya. Ya, saya menjadi Hindu itu sejak lahir Pak. Dan saya sadar bahwa saya adalah umat Hindu itu sejak sekolah di SMP. Karena apa yang saya lakukan dalam acara-acara keagamaan sehari-hari, seperti ritual-ritual yang saya ikuti, baru dikenalkan atau dipelajari di SMP, Pak. Jadi di SMP lah saya diperkenalkan pelajaran seperti ritual sembahyang bersama, yaitu contohnya sembahyang Trisanjo, Pak. Apa itu, Pak? Sembahyang Trisanjo itu adalah sembahyang yang dilakukan 3 kali sehari, di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari, Pak, sehari-hari kalau kita Hindu.
Jadi di SMP lah saya diperkenalkan itu. Selain itu juga ritual-ritual hari-hari raya Hindu lainnya. Jadi saya baru belajarnya di SMP, Pak. Jadi sebelum Waktu itu nggak sadar. waktu TK SD belum sadar kalau itu Hindu, Pak. Belum, belum ya. Cuma ikut-ikutan aja. Kalau ke puro ya ikut gitu loh, Pak. Jadi belum tahu ini apa nih So, kegiatan so, apa ini. ya, soalnya kan biasanya kalau kita sudah terbiasa dengan keseharian kita kan kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu Hindu atau Islam atau Katolik. Iya betul Pak, seperti itu. Baru SMP, nah peristiwa apa yang bikin Bapak sadar, Pak, kalau Bapak itu Hindu itu, mempraktekkan Hindu itu? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan Pak, itu saya diperkenalkan dengan sembahyang yang namanya Trisandya itu Pak di sekolah. Sebelumnya tidak ada di rumah itu, sehari-hari tidak ada. Oh gitu. Oh, jadi tidak diajari oleh orang tua saya. Orang tua saya kan juga seorang yang awam juga gitu masalahnya. Jadi belum diajari. Setelah di sekolah, ya baru diperkenalkan dengan mata pelajaran agama itu, Pak. Tapi kalau sekarang ya sejak TK sudah diajari Pak anak-anak sekarang. Gitu. Jadi saya akhirnya di SMP lah mulai mempelajari tentang Weda dan apapun yang ada hubungannya dengan agama Hindu itu, Pak. Gitu. Tetapi waktu kecil Bapak sama Ibu kan juga melakukan ritual-ritual Hindu, Pak. Betul. Tapi saya kan nggak tahu, Pak, waktu kecil itu Oh, Pak. oke. Tahu. Oke. Nah, Pak, saya pernah interview satu orang seniman di Bali ya, Ya, wanita, dia sangat sangat cukup ekstrim lah, cukup ekstrim untuk melihat ritual-ritual di Bali. Nah, dia sendiri mengatakan bahwa kalau ritual di Bali itu terlalu banyak. Ya. Jadi esensi Hindunya itu malah berkurang. Lalu Bapak sendiri kan juga mengatakan begitu juga bahwa ritual itu terlalu banyak kalau di Bali. Nah, menurut tanggapan Bapak, mengapa itu, Pak? ya memang kalau di Bali ya ritual itu banyak sekali, Pak. Jadi sampai ya boleh dikatakan mengganggu semacam bekerja pun ya jadi terganggu gitu Pak. Ya, jadi mengenai kentalnya orang Bali ya malah saya kagum sebenarnya Pak, itu warisan dari para leluhur ya termasuk luar biasa kalau bagi saya untuk di Bali Pak, untuk diterapkan di Bali dan ya bangga gitu. Jadi budaya dan adat Bali ya itu terserap oleh Hindu Pak, itu terserap oleh agama Hindu. Ya kalau saya ibaratkan Hindu itu bola gitu menggelinding di pasir, jadi pasir-pasir itu ada budaya adat istiadatnya itu ya ikut di Hindu gitu, yang beraneka macam itu. Sudah mulai luntur apa belum, Pak? Oh tetap Pak, tetap bertahan. Karena itu kan ternyata manfaatnya sekarang sangat besar. Memutar perekonomian Pak. Pariwisata utamanya kan ditunjang oleh yaitu adat budaya yang ada di Bali itu Pak. Jadi tetap dipertahankan. Oh, jadi sangat sangat penting untuk masyarakat di sana, Pak ya. Sangat penting, sangat penting. Cuman kalau mau diterapkan seperti saya, Hindu yang asal suku Bali di Jawa, memang kurang tepat, lingkungannya juga kurang tepat.
Karena di Jawa ini kan gimana ya, budayanya mungkin ya budaya Hindunya kayaknya terlupakan. Padahal asal usulnya Hindu yang ada di Bali itu ya dari Jawa. Itu dibawa oleh para resi, oleh para empu ke Bali gitu, Pak. Memang tetap ada di sini juga ada Hindu suku asli, malah ada suku Madura. Itu kalau di Gresik itu ada daerah Bongso, Pak. Bongso Wetan, Bongso Kulon itu. Ada masyarakat Hindunya itu etnis Madura mungkin. Ada di situ, ada pura di sana. Di mana itu, Pak? Di mana, Pak? Di Bongso, Pak. Di desa Bongso. Di Bali itu? Enggak, di Jawa, Pak, di sini. Oh, di Jawa. Oh, Di Surabaya, Pak. oh gitu. Iya. Orang-orang Madura tetapi logat-logat Madura tetapi mereka penganut Hindu. Penganut Hindu asli, Pak. Oh gitu. Turun-temurun tuh ada di daerah Bongso Wetan namanya, sama Bongso Kulon. Desa itu, Pak, ya? Iya, di desa. Oh, oke, oke. Oke. Saya baru tahu itu. Ya, mungkin baru dengar, Pak, ya. Etnis Madura malah itu. Oh. Nah, Bapak pernah ngomong bahwa di Hindu ada tatwa, etika, sama ritual, Pak. Oh iya, Pak. Ya, Ya. bisa dijelasin apakah ini suatu tingkatan atau memang tiga-tiganya tatwa ritual ini harus dijalankan bareng-bareng atau gimana? Pada intinya harus dijalankan bareng-bareng, Pak, itu. Harus seimbang. Tadi kan kita menyinggung tentang ritual di Bali yang banyak, Pak, ya. Nah, Ya, itu ya. termasuk lebih, melebihi yang lain. Kurang bagus juga sebenarnya kalau ditinjau dari segi yang kita namakan ini 3 kerangka dasar agama Hindu. Jadi agama Hindu ini mempunyai 3 kerangka dasar, di mana tadi kan Pak Toyo sudah sebutkan itu ada tatwa, etika, dan ritual. Itu yang diterapkan itu harus diterapkan secara beriringan, seimbang, Pak. Jadi tidak ada tingkatannya, semua sejalan itu. Kan tidak mungkin suatu agama cuma ritual, atau kan tidak mungkin, Pak, ya. Pasti ada dalam pelaksanaannya juga, melaksanakan ritual itu ada susilanya, gitu. Ada tatwanya atau filsafat atau ilmunya lah gitu, Pak, ilmu agama Hindunya itu, teorinya. Ritual yang paling sederhana atau paling basic yang ya paling wajib dilakukan umat Hindu apa, Pak? Nah, ini saya akan singgung sedikit tentang suatu sloka, Pak. Sloka atau ayat kalau di agama lain mungkin ya. Di sebuah bab ya atau adhyaya atau bab 9, sloka 26 dari kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini juga disebutkan sebagai Wedak 5 dari Hindu. Patam puspam alam toyam yome bakya praya chati tad hambakti upirtam asami prayat mana. Itu artinya gini, Pak. Siapapun atau mereka yang mempersembahkan walaupun sehelai daun, Pak, patam itu daun, kemudian sekuntum bunga, nah itu puspam, sebiji buah palam, dan tetes air dengan sujud bakti kepadaku, kepada Tuhan Yang Maha Esa maksudnya, Pak. Persembahan dan dari mereka
dengan hati yang suci murni itu akan aku terima. Inilah dasarnya Pak, yang paling sederhana. Bayangkan, cuma sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, tetes air. Kan sangat sederhana. Jadi itu yang mendasari persembahan dari umat Hindu, Pak. Tapi kalau di Bali, karena daya kreativitasnya tinggi, yang terjadi adalah pengembangan daripada itu, Pak. Seperti patam atau daun itu diukir sedemikian rupa, buah ditata sedemikian rupa indahnya, ya itu begitu Pak kejadiannya. Jadi yang dasar sederhananya hanya itu 4 unsur itu Pak. Itu sebetulnya saya ingin tanya Pak, itu kalau di Bali kebanyakan kan perempuan Pak. Ya, ya. Saya kalau lihat di jalan-jalan atau di perkampungan itu biasanya yang mempersembahkan perempuan. Apa memang perempuan saja atau yang laki juga, Pak? Saya jarang lihat yang laki soalnya. Yang laki juga iya, Pak. Tapi lebih banyak di belakang mempersiapkan biasanya, mempersiapkan ini persembahan-persembahan itu. Memang sih kalau yang berjejer biasanya di foto atau itu kan yang membawa persembahan itu kan kebanyakan perempuan, Pak. Iya. Nyata itu seperti itu, Pak. Tapi dalam persiapannya laki ikut. Dan saya pernah dengar kalau lelaki Bali itu yang masak sebetulnya ya. Betul, Pak? Yang gimana, Pak? Yang masak Betul. di dapur. Iya. Betul ya? Iya, betul. Memang ada grup-grup mebat istilahnya kalau di Bali. Mebat itu ada mengolah bahan makanan menjadi satu bahan, nantinya umumnya memang di masyarakat kita di Bali itu kebanyakan laki-laki, Pak. Kan dulu tenaga besar itu untuk motong-motong bahan-bahan makanan, daging, segala macam itu. Kebanyakan memang laki, ya. Saya akui, Pak. Nah, Pak, kalau itu kan ritual. Kalau etika apa, Pak? Etikanya apa, Pak, yang paling basic yang wajib dilakukan oleh umat Hindu, Pak? Baik, kalau etika itu asal katanya etika atau susila, Pak. Susila itu sama dengan etika. Kalau di ini sebenarnya aslinya susila itu. Di mana suatu baik dan sila berarti ya dasar itu, dasar untuk berperilaku baik atau bertindak baik itu, Pak. Kalau di dalam Hindu itu ada namanya Trikaya Parisuddha. Jadi 3 hal perilaku kita yang baik dan suci, Pak. Sudah itu artinya suci. Pertama, jadi yang paling basic sekali nih, Pak. Pertama adalah berpikir yang baik, itu dalam istilah kita manacita parisuddha. Nah, itu basicnya. Dari pemikiran yang baik dulu, maka akan keluar kata-kata yang baik dan suci, atau kita istilahkan sebagai wacita. Jadi wacita parisuddha. Kemudian yang ketiga, dengan berpikir yang baik, berkata yang baik, harapan akan timbul perbuatan atau tindakan yang baik juga. Istilah di kita namanya itu adalah kayika parisuddha, Pak. Jadi perbuatan yang baik dan suci. Seperti itu, Pak. Itu basicnya. Satu etika, itu susila. Berpikir yang baik, lalu berbuat yang baik ya, Pak? Berpikir yang baik, berkata yang baik, bertapa yang baik. Berkata, kemudian bertindak. Berkata, oke. Ya, berpikir yang baik, berkata yang baik, lalu
Perbuatan yang tindak baik. yang baik. Bertindak yang baik. Oke. Iya. Itu basicnya itu, Pak. Basicnya. Nah, baik ini kan relatif, Pak. Iya. Oh iya, ya. Ya, itu batasannya apa, Pak, itu? Batasannya, waduh, banyak Pak. Ada. Ya, misalnya bagaimana kita bisa tahu kalau baik itu baik, gitu, Pak. Kadang-kadang kan kita berpikir baik, tetapi mungkin di susila kehinduan tidak baik itu. Nah, itu yang ingin saya tanya. Jadi untuk pedomannya itu ada namanya pedoman, pokoknya di jalan Dharma Pak, kalau di Hindu itu. Jalan Dharma itu kalau dipecah-pecah banyak sekali, nggak bakalan habis itu untuk menguraikannya itu Pak. Salah satu aja, Pak, salah satu. Salah satunya adalah melaksanakan atur purusa arta Pak. Apa itu, Pak? Jadi 4 kelakuan yang baik dalam mencapai tujuan itu. Apa 4 itu, Pak? Atur purusa arta. Nah ini saya jadi melebar ya. Nggak apa-apa, santai Pak, santai Pak. Aja Pak ya. Oke, nanti ini Pak, saya lanjutkan itu ya, tentang atur purusa arta itu. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Pak, tentang takwa Pak. Ini kan saya tatwa ini. Pak Nyoman kan waktu itu ngomong tentang tatwa itu yang paling utama Pak. Baik, saya uraikan sedikit tentang tatwa, yaitu berasal dari kata tat dan twa. Di mana tat berarti itu, dan twa juga berarti itu. Jadi secara leksikal kata tatwa berarti keituan, Pak. Dalam makna yang lebih mendalam, kata tatwa bermakna kebenaran lah. Jadi kebenaran lah itu. Kerap kali tatwa disamakan dengan filsafat ketuhanan atau teologi. Di satu sisi tatwa adalah filsafat tentang Tuhan. Tetapi tatwa memiliki dimensi lain yang tidak didapatkan dalam filsafat, yaitu keyakinan gitu, Pak. Jadi filsafat merupakan pergumulan pemikiran yang tidak pernah final, tapi tatwa adalah pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini kebenarannya. Sebagai contoh ya di Hindu, Pak, Wisnu disimbolkan dengan warna hitam, berada di utara, dan membawa senjata cakra. Ini adalah tatwa yang harus kita yakini di Hindu ya, kebenarannya. Sebaliknya, filsafat boleh mempertanyakan kebenaran dan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, dalam terminologi Hindu, kata tatwa tidak dapat didefinisikan sebagai filsafat, tetapi lebih tepat didefinisikan sebagai dasar keyakinan agama Hindu, sebagai dasar keyakinan Hindu, Pak, tatwa. Jadi mencakup 5 hal yang disebut Pancasrada, Pak. Ini saya sebenarnya mau melanjutkan ini tadi. Silakan Pak. Jadi mencakup 5 hal dalam keyakinan Hindu, yaitu Pancasrada. Yang pertama itu adalah Widi Tatwa, itu keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Atma Tatwa, itu adalah keyakinan terhadap adanya Atma, Pak. Roh gitu ya, yang bahasa umumnya roh gitu. Kemudian Karma Pala Tatwa. Karma Pala Tatwa ini kalau di Buddha ya sama aja, Pak ya. Jadi setiap perbuatan, setiap perkataan maupun pikiran pasti ada hasilnya itu, Pak. Karma pala kan. Itu karma pala tatwa. Kemudian ada pasangannya karma pala ini adalah punarbawa tatwa, itu adalah
bahasa umumnya reinkarnasi. Kemudian tujuan tertinggi di dalam Hindu adalah moksa, menyatunya Atma dengan sumber Atma, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Demikian Pak penjelasan tentang Tattwa di Hindu, Pak. Wah, biasanya kita kalau di Bali nggak pernah dapat pelajarannya Pak tentang Hindu. Kita taunya kalau orang Bali ritual dan ritual ini. Ya. Ya betul. Sering soalnya kan kita sering di Bali Pak. Jadi ajarannya apa sih ya? Kita sendiri nggak tahu. Cuma kita sering mereka oh ya ada upacara gitu. Iya Pak, yang menonjol itu memang. Padahal seperti yang sudah tadi saya jelaskan itu kan harus seimbang itu Pak, antara ritual yang banyak di Bali itu dengan takwanya, ilmu ketuhanannya, dan susilanya. Tapi ternyata di Bali yang lebih menonjol ritualnya, tapi justru membawa berkah Pak untuk zaman sekarang. Tapi nah ini Pak, Bapak kan merasakan Hindu yang di Bali dan Hindu yang di Jawa. Perbedaannya apa, Pak? Atau ini persamaannya? Tanya persamaannya. Ada samanya nggak? oh jelas Pak, ada samanya. Sama-sama berdasarkan dari sumber yang sama, yaitu Weda. Nah, perbedaannya dalam tradisi adatnya, pelaksanaannya itu yang beda Pak. Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan itu kan basicnya itu ritual itu persembahan itu hanya sederhana sekali, hanya sehelai daun, kuntum bunga, sebutir buah, hanya setetes air itulah. Tapi di Jawa itu memang lebih sederhana Pak, sangat sederhana. Mungkin maaf kata ya, ada ungkapan wong Jawa lali Jawa nih, lupa. Malah di Bali yang sekarang bertahan seperti museumnya Jawa kuno gitu Pak, seperti itu. Jadi persamaan tetap menggunakan Weda dan turunannya Pak. Weda itu cabangnya banyak sekali Pak, makanya bukan cukup disebut Weda. Weda itu pustaka suci Weda, karena banyak sekali turunan-turunan kitab-kitab Weda itu, seperti itu. Kemudian yang di Jawa seperti yang sudah saya jelaskan itu ya masalah adat aja Pak, jadinya adatnya sangat sederhana. Itu Pak, demikian Pak. Tapi di Surabaya, di Jawa Tengah, Jawa Barat mungkin kan sekarang sudah ada ogoh-ogoh segala Pak ya. Oh ya. Mau nyepi kalau dulu kan nggak ada hampir ya Pak. Ya betul. Sekarang ya sampai ke Jawa, umat Hindu yang ada di Jawa yang mengembangkannya Pak. Seperti di Bongso itu, di Bongso Etan, yang masyarakat dari etnis Madura itu pasti itu Pak, tiap tahun itu pasti bikin ogoh-ogoh untuk festival Nyepi itu. Nah Pak, ini ada pertanyaan ini Pak. Perbedaan Hindu Bali dan Hindu India Pak. Oh ya Pak, baik. Kalau Hindu Bali itu namanya Siwa Siddhanta Pak. Jadi sudah disederhanakan oleh Rampu zaman dulu, oleh Empu Kuturan namanya. Empu Kuturan ini dari Jawa kok dia, menyeberang ke Bali membabarkan ajaran Hindu, di mana sebelum Empu Kuturan itu datang ke Bali, banyak sekali sekte-sektenya, seperti di India sekarang Pak. Gitu. Kalau di India kan ada sekte Siwa, Wisnu, Iswara, Maruti, macam Pak Ganesha ada juga. Nah, kedatangan beliau Empu Kuturan dari Jawa ke Bali ini
menyederhanakan menjadi cukup 3 saja. Brahma, Wisnu, Siwa. Dan itu pun ada masing-masing puronya, Pak. Di setiap desa akan ada puro, 3 puro, di mana puro itu tempat sembahyang untuk memuja Dewa Brahma. Dewa Brahma ini manifestasi Tuhan sebagai pencipta, kan, Pak. Kemudian Dewa Wisnu, ada satu puronya juga, yaitu sebagai tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi pemelihara. Kemudian satu lagi ada Pura Dalem namanya. Jadi yang pertama adalah Pura Pusah, Balai Agung, Dalem. Pura Dalem ini yang terakhir ini adalah sebagai tempat pemujaan untuk Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa ini adalah manifestasi Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi kalau di Bali dibilang, sebagai pelebur. Jadi sebagai pengembali tubuh fisik dan non fisik ke asalnya, demikian Pak penjelasannya. Jadi bedanya kalau sektenya di India itu masih banyak sekali, sedangkan di Bali ada 3, tapi pada prinsipnya adalah 1. Nah, demikian Pak. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa, kemudian disebut sebagai aliran Siwa Siddhanta. Demikian Pak Toyo. Jadi saya dengar kalau pada waktu itu Empu siapa, Pak? Empu Kuturan. Ya, katanya beliau melihat Empu Kuturan, melihat Jawa kacau balau karena sektornya terlalu banyak, gampang diadu domba, makanya beliau bawa Hindu ke Bali, cuma nggak pakai sektor-sektoran, katanya begitu ya. Betul. Di sektornya sudah ada. Siwa Siddhanta itulah. Ya, jadi dihapuskan semua jadi satu aliran saja kan. Satu aliran saja. Ya. Jadi disimbolkan dengan 3 pura itu Pak. Kalau di setiap desa di Bali syaratnya mesti ada 3 pura itu. Oke. Pura Pusah, Balai Agung, dan Pura Dalem itu tempat pemujaan Tuhan sebagai yang disederhanakan pencipta, memelihara, dan leburnya kembali. Atau umum bilangnya perusak, tapi konotasinya kok bagus, yang merusak ini melebur kembali gitu. Yang lebih tepat. Ya, itu kan sebetulnya kelahiran, hidup sama kematian. Mati. Ya. Iya. Itu saya dengar, saya waktu ke salah satu sekolah SD di Bali, itu saya dengar, oh ternyata Brahma, Wisnu, Siwa itu hanya lambang dari kelahiran, kehidupan, sama kematian. Pak, ini ada yang tanya, Hindu Bali Age dan Hindu yang sekarang ini, Pak, ada perbedaannya nggak, Pak? Kalau Hindu Bali Age, terus terang saya tidak begitu paham ritualnya. Saya ya Hindu mainstream yang yang saya lakukan Hindu mainstream ini, Pak. Bali Age memang saya dengar ada sedikit-sedikit beda gitu. Karena itu kan komunitas kecil Pak di satu desa Bali Age itu, termasuk Trunyan itu. Kan dia ada perbedaannya seperti memprosesi mayat itu cuma diletakkan di bawah pohon gitu. Ya itu. Seperti itu Pak. Jadi ya kurang jelas juga kalau yang karena saya hanya yang mainstreamnya. Saya punya rekan yang dari Bali Age, teman dekat juga sebetulnya, Bali Age, tetapi ya nggak ada masalah sama yang Hindu Bali biasa itu, Bu Siska. Oke, ini ada pertanyaan Pak, Hari Raya Nyepi itu khas Hindu Bali saja atau di Hindu India juga ada Pak, Nyepi itu Pak? Khas di Bali Pak. Ini berlakunya, ini
boleh dikatakan tradisinya di Bali ini, Pak. Tradisi lokalnya Bali. Jadi di India ya padanannya tidak ada itu. Jadi seperti yang sudah saya informasikan tadi, jadi ya ini ibarat bola, Pak. Dia menyerap budaya adat istiadat lokal yang ada. Kemudian macam bersinkretisme ya itu. Jadi ya jalan beriringan begitu, Pak. Saya dengar kalau Bali Age nggak ada nyepi, Pak ya. Nah itu makanya tadi saya sudah kurang jelas karena saya itu mainstreamnya Bali di Bali. Teman-teman saya Bali Age mereka nggak mengakui nyepi karena nyepi itu asalnya dari Jawa katanya, dari orang-orang Majapahit katanya, betul Bang? Betul, memang asal usulnya ini Pak Hindu di Bali itu ya dari Majapahit, Pak. Ya bisa jadi Pak tidak mengakui. Ya kalau mereka pada mengaku begitu kok Pak. Kalau nyepi itu dari Majapahit malah. Ya memang Pak. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak. Hindu India ada kasta yang bersifat turun-menurun. Misal kasta Brahmana, anak cucunya juga Brahmana. Kalau kasta Sudra, anak cucunya juga Sudra. Apakah di Bali juga perkasta Pak? Nah, ini Pak. Kasta itu tidak ada istilah di Hindu ya sebenarnya. Jadi itu adalah suatu salah kaprah Pak itu. Penolongan itu bertahan untuk kalau zaman sekarang ya buat dinasti itu. Kalau bapaknya presiden misalnya anaknya dari presiden kan enggak menyimpang itu. Enggak ada kasta sebenarnya. Itu suatu penyimpangan. Yang benar itu adalah warna, Pak. Jadi warna itu adalah profesi seorang kelahirannya sesuai kelahirannya. Jadi ada profesi Brahmana, dia sebagai rohaniawan. Jadi tidak dibawa turun-temurun sebenarnya. Di Bali pun sebenarnya salah kaprah juga itu, ada salah kaprahan juga. Dan akhirnya disebut kasta itu yang dimana akan mudah sekali untuk dipecah belah kan gitu Pak ya. Kemudian ada ksatria. Kalau ksatria itu zaman modern sekarang ini adalah para pemimpin termasuk para tentara itu Pak. Jadi kan itu tidak dibawa turun-temurun Pak, tapi kecenderungan kan begitu. Kalau zaman feodal dulu kan kalau bapaknya tentara atau semacam pejabat itu penggawa, nanti anaknya harus jadi penggawa gitu. Itu padanannya kalau menurut saya. Kemudian ada warna Wesia. Ini mereka-mereka yang berbakat atau punya profesi sebagai pedagang, jadi bidang ekonomian gitu sebenarnya Pak. Kemudian ada yang satu lagi adalah warna Sudra. Dia hanya kemampuannya mengandalkan tenaga atau otot gitu, Pak. Dia sebagai pengabdi. Jadi di antara 4 warna itu ya levelnya saling menunjang gitu, Pak. Saling menunjang ibarat badan itu, Pak, ibarat tubuh kita di mana Brahmana itu adalah kepala, kemudian Satria itu adalah tangan dan kaki. Oh maaf, bukan kaki Pak, kaki, tangan lah, gitu, tahu dengan. Kemudian untuk yang Wesia itu adalah perut, urusan isi perut di ekonomi. Kemudian Sudra itu ya, diibaratkan sebagai kaki. Jadi semua untuk bisa bertindak itu kan harus semua berpartisipasi kan begitu Pak ya. Antara Brahmana, Satria, Wesia, dan Sudra. Jadi begitu Pak penjelasannya mengenai itu Pak. Jadi sebenarnya kasta itu sudah ada. Itu kasta kan istilah Portugis ya kalau nggak salah itu. Jadi di dalam Hindu, term Hindu itu yang benar itu dan harus dilaksanakan itu adalah sistem warna Pak, warna. Jadi bukan sistem keturunan.
Teman Ayo. saya teman saya dari Sudra, Pak, tetapi juga jadi pendeta. Nah, Ya. ya begitu. Itu setiap kelahiran di Indo itu adalah Sudra, Pak. Oh gitu. Ya, jadi dia kalau sudah menjalankan profesinya sebagai kalau zaman sekarang sebagai seorang pedagang, dia wesya sebenarnya itu. Kemudian dia sebagai seorang pemimpin, ya satria, Pak. Dan dia sebagai seorang rohaniawan atau pendeta di Indo, ya itulah Brahmana sejatinya. Jadi dah dibawa turun temurun. Dia kan melalui proses juga kan itu untuk mencapai menjadi dari Sudra menjadi pendeta atau Brahmana itu. Demikian Pak. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kitab Weda, apakah bagian dari cerita Mahabharata atau Mahabharata bagian Weda, Pak? Kitab Weda, apakah bagian Oh dari ya, cerita baik. Mahabharata atau Mahabharata bagian dari Weda, Pak? Iya baik, saya baca di chat ini ya. Tulisannya juga Werda ini, bukan Werda, Weda ya. Jadi Mahabharata dan Ramayana itu adalah bagian dari Weda, Pak. Jadi semacam pelaksanaan dari Weda yang bisa ditiru oleh umat Hindu. Itu istilahnya turunan dari Weda yang kita sebut sebagai itihasa. Demikianlah adanya. Itu sejarah, Pak, itu. Karena peninggalan-peninggalannya masih ada tuh di India itu. Semua ada. Melengka itu, Sri Lanka itu, Pak, seperti Ramayana. Jadi itu itihasa, itu adalah turunan dari Weda, Pak. Masuk pustaka suci Weda itu. Pak. Jadi bagian dari Weda itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab. Oh, ini ada yang bertanya ini, Pak. Ya. Yang pernah saya pelajari di sejarah. Oke. Yang pernah saya pelajari di India sebenarnya juga disebut catur warna. Dan tujuan awalnya membedakan pekerjaan atau keahlian. Tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi perbedaan derajat. Berarti Hindu Bali nampaknya mengikuti pola Hindu di awal kelahiran, gitu. Betul, Pak? Ini sebentar Pak, ini pertanyaannya gimana ini? Perkembangannya berubah menjadi pembedaan derajat. Oh ya. Ya seperti saya sudah jelaskan tadi, itu kan penyimpangan Pak. Makanya saya tadi jelaskan, kecenderungan manusia itu kalau sudah menjadi punggawa, dia seorang ksatria, turunannya pasti ini ksatria, kan begitu. Yang benar catur warna, berdasarkan profesi dan pekerjaan dan bakat kelahirannya. Itu yang benar, Pak. Pak, kalau di India kan ada yang untouchable, Pak. Untouchable yang tidak bisa disentuh, Pak. Maksudnya keluar dari kasta itu, Pak. Apa di Bali juga ada? Ada, Pak. Oh ya, di India yang saya dengar sih ada namanya kasta paria itu, Pak ya. Kasta paria, ya. Yang nggak boleh ada di ini kan masyarakat kan? Ada, Pak. Itu tidak ada di ajaran Weda itu tidak ada. Mungkin kreativitas masyarakatnya aja itu melecehkan orang. Ada kasta paria itu. Itu Pak, catur warna itu ya Brahmana, Ksatria, Wesya, Sudra. Itu saja yang saya pelajari ya, itu saja. Kasta paria itu tak ada. Memang saya baca-baca loh. Ada bilang. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi nih. Malam semua rekan-rekan saya mau tanya Pak Nyoman. Saya kebetulan tinggal di Bali yang mayoritas banyak umat Hindu. Dan saya pernah juga pergi ke India yang juga mayoritas umat Hindu. Tetapi saya lihat ada banyak perbedaan keadaan dalam keagamaan seperti di Bali, sembahyang dengan canang, di India
saya tidak pernah lihat canang. Dan saya pernah bertanya-tanya dengan teman Hindu di Bali bahwa tata cara seperti menggunakan canang itu merupakan tradisi kebudayaan orang Bali, bukan dari keagamaan Hindu. Apakah itu benar, Pak? Oh ya benar sekali, itu kan sudah dari awal sudah saya jelaskan. Dasarnya kan cuma hanya selai daun, sepuntung bunga, sebiji buah, dan tetes air. Ya, itu di Bali ya berkembang menjadi yang wah kan begitu Pak. Tapi untungnya kan mengundang turis. Demikian. Ya memang benar itu beda. Kalau di India sangat sederhana, dia persembahannya ya gimana ya, sangat sederhana meskipun saya belum pernah ke India Pak saya. Dan itu ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Baik. Pak Nyoman, tentang hal lagi hot di Bali, tentang Haka, Hare Krishna, tanggapan Bapak gimana, Pak? Oh ya, baik. Ya ini Hare Krishna ini suatu sampradaya Pak ya, suatu aliran Hindu sebenarnya. Kalau saya, kenapa? Karena dia ngambil pedomannya dari Bhagavad Gita, salah satu pustaka suci Weda. Jadi dia terlalu gimana? Memang sih dia mengikuti gurunya itu namanya Prabhupada yang hidup di Amerika. Saya sendiri juga nggak tahu masih hidup apa enggak. Itu diikuti terlalu pengkultusan itu Pak. Pengkultusan yang tiba. Jadi budaya yang sudah pakem oleh yang ikut Hare Krishna ini terlalu melaksanakannya seperti gaya-gaya India. Ini yang kaget kita masyarakat Bali begitu, Pak. Itu aja yang protes. Nah, jadi ritualnya itu ya itu yang tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Mana ajaran Hindu di mana ibarat bola menggelinding dia harus menyerap pasir-pasir yang ada dan menempel begitu, Pak. Ini mentah-mentah seperti dibawa ke Bali itu Pak. Ya ini mungkin juga ada unsur yang mana ya, pemecah belah mungkin Pak. Nah, seperti itu Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya? Pertanyaan terakhir ini. Apa maknanya bunga dan dupa dalam agama Hindu Bali Pak? Ya kalau bunga sederhananya bunga itu Pak Toyo. Jadi bunga itu kalau kita zaman modern kan, kalau barat itu kan bunga untuk menyatakan cinta. Tidak jauh bedanya, kita persembahkan kan yang terbaik, ya harum, bunga menyatakan cinta kasih kepada Sang Yang Widya Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Pak. Kemudian tentang dupa itu kan dinyalakan ada apinya. Kemudian kita sucikan, itulah sebagai saksi Pak. Sebagai saksi keseriusan kita untuk menjalankan satu ritual atau sembahyang. Seperti itu Pak, yang saya ketahui ya. Oke, terima kasih Pak Nyoman atas waktunya.